Are you going to continue fighting? For right now, I'm planning on it. There's not something natural in me that feels like it's over. What are your thoughts? Like when you're thinking about competing, who do you think it will be? You think it'll be Armin? No. No? I can't say that I have a name. Do you think Ili's going to try for a rematch? No, he doesn't get a rematch. He can try, but he doesn't get one. Wow. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama datang dari The Notorious Conor McGregor yang menjalani single interview bersama Paramount Plus dan UFC. Salah satu pertanyaan yang diajukan oleh sang host adalah prediksi Conor McGregor untuk pertandingannya melawan Max Holloway dalam UFC 329 nanti. Yap, seperti yang para fans lama tahu, bahwa di masa kejayaannya, McGregor memperkenalkan istilah Mystic Mac, yaitu McGregor akan memprediksi jalannya dan akhir pertandingan melawan lawannya nanti. Hanya sekedar prediksi pertandingan loh ya, bukan berpesta kemenangan sebelum pertandingan seperti petarung sebelah. Dan memang di masa primanya, McGregor selalu membuktikan prediksinya tersebut sehingga terciptalah frasa Mystic Mac untuknya. Dan di momen comebacknya kali ini, McGregor juga memberikan prediksinya bahwa pertandingannya nanti akan berlangsung demolition atau penghancuran untuk Max Holloway. Conor tidak menyebutkan caranya bagaimana, tapi lebih menyoroti pada damage yang sudah diderita oleh Max Holloway sejauh ini. Yap, sebagai pengingat, Max Holloway mungkin adalah salah satu fighter yang menderita damage terbanyak di UFC. Max sudah berhadapan dengan para monster dan mereka sudah banyak berkontribusi pada kerusakan tubuh Holloway. Memang benar bahwa di masa jayanya Holloway dikenal sebagai salah satu pemilik dagu terkokoh di UFC, tapi karena dia adalah volume striker, jadi ia menderita begitu banyak luka, terutama saat duelnya melawan Dustin Poirier dan 3 kali bersama Alexander Volkanovski yang benar-benar menguras kekuatan dahunya, yang dibuat trollingan oleh Volk bahwa akibat pertandingan itu Holloway sudah tidak boleh sparring keras lagi. Ditambah lagi, ia pernah menerima pukulan Justin Gaethje dan menjatuhkannya, dan puncaknya ketika Ilia Topuria memberinya kekalahan KO untuk pertama kalinya. Dan setelah itu, Holloway tampak lebih mudah terjatuh, yang bahkan Dustin Poirier tua pun bisa menjatuhkannya. Berdasarkan fakta itu, Conor yakin bahwa jika ia berhasil mendaratkan pukulannya ke wajah Max, maka Max Holloway akan tamat. Di momen comebacknya ini, Conor menjanjikan tak hanya kemenangan, tapi juga kemenangan spektakuler. Karena sudah jelas bahwa Conor McGregor adalah puncak dari hiburan UFC, karena dia adalah sumber uang utama UFC. Tapi apakah Mystic Mac-nya kali ini ke jalur kebenaran atau lanjut ke jalur kesalahan? Karena semenjak dikalahkan oleh Khabib, Mystic Mac selalu melenceng dan berakhir pada kekalahannya. Apalagi ia sudah lama vakum dan lawannya meskipun benar ketangguhannya tinggal sisa-sisa saja, tapi dia masihlah Max Blast Holloway yang masih sangat aktif bertanding. Kita nantikan pertandingannya beberapa minggu lagi. So the question that I have for Mystic Mac, as you like to call yourself, how does this one end? It's going to be a demolition. It's going to be an absolute demolition. I know the damage he's taken. I know I will just have to touch him, and after that it will be clinical. No, to win alone is not just enough. It must be spectacular, and that it will be. Berita selanjutnya datang dari salah satu pengisi main event UFC Baku Azerbaijan, yaitu Rafael Fiziev. Fighter kelas ringan yang dikenal dengan kecepatan dan Muay Thai-nya ini mengaku senang karena apa yang dia khawatirkan pada Justin Gaethje keliru. Sebelumnya, Fiziev memang diketahui merasa was-was pada kesehatan Justin yang harus melawan Topuria. Karena style Justin adalah boxing, dan secara teori memang boxing Topuria lebih efektif dan diunggulkan. Fiziev tidak mengatakan Justin kalah power karena ia adalah orang yang sangat paham betapa mengerikannya power Justin. Sebab Fiziev pernah 2 kali melawan Justin dan 2 kali juga wajahnya hancur. Tapi yang Fiziev khawatirkan lebih pada kondisi fisik Justin yang sudah menua.
dan Fiziev tak yakin Justin Gaethje sebagus dulu. Meskipun di akhir pernyataannya ia tutup dengan pernyataan ini, bahwa MMA adalah sesuatu yang sangat mind-blowing dan segalanya bisa terjadi di olahraga gila ini. Dan ternyata memang gila, Dirty Style Boxing Justin berhasil mengopok-opok boxing rapi Topuria. Melihat hal itu, Fiziev sangat senang karena mantan lawannya itu berhasil membuktikan bahwa segalanya bisa terjadi di MMA, dan ia mengaku riang gembira melihat Justin mematahkan prediksinya. Kemenangan Justin ini juga memberikan motivasi pada dirinya yang sedang dalam penurunan karir. Setelah kalah dari Justin yang pertama, Fiziev hanya mengantongi 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Padahal dulu sebelum melawan Justin, Fiziev digadang-gadang akan menjadi salah satu wajah baru UFC Lightweight dengan mengantongi 6 kemenangan beruntun di UFC. Ya, julukan Justin selain di highlight, seharusnya ditambahi The Destroyer sih, karena memang durability Fiziev terlihat berkurang setelah menerima banyak pukulan Justin yang sangat merusak. Dan kemenangan Justin atas Topuria kembali menaikkan motivasinya untuk memenangkan pertandingan yang digelar di kampung halamannya, Azerbaijan, pada hari Ahad nanti. Semoga Fiziev menang sih, karena skill striking agresifnya sangat menghibur fans. Like I said, he motivated me a lot with that. And before this fight, I was not believed for his win. I honestly, I don't want this fight because I think maybe Topuria gonna give him hard damage, because he's a good boxer of strong power, and Justin, what he have against Topuria, also boxing, dirty boxing, it's hard. But when his fight starts, first round, second round, and I see how it's going, yeah, that's amazing. I never forget this fight, like a fight Holloway, Justin, and this fight for me, it's the same moment. I'm shocked. Berita terakhir datang dari salah satu The Coach of UFC, yaitu George St. Pierre, yang menyarankan Justin Gaethje untuk segera gantung sarung tangan. GSP menggunakan klausa "if I were him", yang kalau pelajar bahasa Inggris akan tahu itu sebagai conditional sentence bentuk kedua, dan bermakna saran bahwa jika GSP berada di posisi Justin, ia akan pensiun saat ini juga. Hal ini juga ia pelajari dari Demetrius Johnson, bahwa pensiun di puncak kejayaan adalah hal penting bagi seorang fighter untuk menutup chapter karirnya. Bagi GSP, pensiun di posisi puncak adalah hal yang sangat sulit bagi petarung, karena pasti ada perasaan dari dalam diri untuk membuktikan bahwa saya masih bisa melakukannya sekali lagi, dan seterusnya, hingga akhirnya ia berakhir dengan termakan egonya sendiri dan menderita low streak parah. Petarung hebat seperti Anderson Silva, BJ Penn, hingga Tony Ferguson adalah contoh petarung yang telat pensiun sehingga ada noda dalam legasi mereka. Tony yang paling parah sih, akibat kekalahan bertubi-tubi di ujung karirnya membuat fans casual lupa bahwa di masa jayanya Tony Ferguson adalah petarung kelas ringan terbaik yang mungkin hanya bisa dikalahkan oleh Khabib, dan bahkan banyak yang percaya Tony bisa mengalahkan Khabib. Sekarang fans baru UFC mungkin akan berpikir bahwa Tony adalah fighter cupu yang terus-menerus kalah. Apalagi kemarin kalah telak dari Arman Tsarukyan dalam event Gulat Raf. Dan GSP tak ingin hal itu terjadi pada Justin. Justin sudah meraih semua yang bisa dicapai oleh seorang petarung di UFC. Menjadi juara interim 2 kali, juara BMF, memiliki uang cukup, hingga menjadi juara undisputed di UFC White House, Amerika Serikat. Lalu apalagi yang perlu dicari? Cukup akhiri saja chapter kehidupannya sebagai petarung, karena kesehatan tubuh juga merupakan bentuk investasi terbaik dalam hidup ini. Dan sebagai fans Justin, saya berharap Justin mendengarkan saran GSP. GSP sendiri sangat mengagumi Khabib yang mengakhiri karirnya di posisi puncak
saat semua orang tidak tahu siapa yang bisa mengalahkannya. Tapi Khabib berhasil melawan egonya demi ibunya, dan GSP tak sungkan menyebut Khabib sebagai salah satu inspirasi hebat untuk para fighter ke depannya. You might not like what I'm gonna say, but if I were him, because I like him, Right off in the Retire. sunset. Yeah. We said retirement. The same thing. We said I, the same I thing. heard Demetrius Johnson said it, but that's what I would do. That would be an amazing ending. What else does he want to accomplish? Yeah. He did it all. He did it all. Of course, he will. For money, if you stop now, you have under the impression you leave money on the table, maybe, because you're fighting for a title. But and I'm sure he can still beat a lot of guys. Maybe he can still go on a roll because he still can do it. But health, I think, is the priority, and also the fact that, man, when you're a professional athlete in combat sport, it's very hard to retire on top because you're always tempted to see, I can do one more, and you probably can do, but man, what a. Demikian segmen berita kali ini. Terus pantengin kanal YouTube MMA Discourse untuk mendapatkan informasi menarik mengenai olahraga ini. Jadi stay tune terus ya. Terima kasih.